Assalamualaikum anak-anak SMK Marga Mulia. Kameranya di on, Nak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Senang sekali hari ini kita sekolah lagi ya. Pagi ini kita akan mulai pelajaran bersama Bu Ella. Semoga kalian sudah bisa siap-siap. Sudah berapa orang yang hadir? Ada empat orang, Bu. Nah, tolong diketik namanya, Nak. Oke. Bentar, Bu. Salah, salah. Mana? Gitu. Jadi hari ini kita hanya bersama anak-anak Marga Mulia ya, Bu Ella ya. Iya betul Bu. Iya. Jatisari sedang offline, jadi online-nya bersama Salah. saya. Gimana aku enter? Badru. Jadi, Badru. tadi Febi. baik tuh. Kopi pisang. Baik. Jadi, Bu, iya Bu, Badru Bu nganakeun. Apa itu artinya? Selfie. Udah Bu. Awas. Kaila. Oke, alhamdulillah. Kaila. Baik. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami persilakan Bu Ella untuk memulai kelasnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ketemu lagi di hari yang Senin ini. Semoga tetap semangat, masih tetap semangat? Masih semangat ya. Semangat mencari ilmu, semangat belajar, semangat bersekolah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Semuanya sehat, pada sehat. Alhamdulillah. Yang tidak hadir, atau belum hadir, gimana kondisinya? ada yang izin, Bu. Ada yang izin, ada yang tapi sehat ya, nggak ada yang sakit ya, belum datang juga ya? Ya Bu. Oke. Senin ini Ibu hanya akan mereview, mengulang kembali materi literasi seni budaya. Yang di Google Drive udah pada dibuka materi-materinya? Iya, soalnya takut ada yang belum, takut ada yang apa namanya? Ya, Ibu yang tugas. Ya, Nggak ada tugas ya, minggu ini nggak ada tugas ya. Tapi minggu depan akan ada pretest. Oh iya Bu. Iya. Jadi materi-materinya dibuka-buka lagi yang Ibu kirim di Google Drive. Itu bisa dicatat, ditulis kembali, atau misalkan mau di print boleh. Berbentuknya itu tapi landscape ya, karena itu PPT bentuknya. Oke, mulai dari kita awal di seni budaya. Di pertemuan pertama adalah pengertian seni ya. Pengertian seni, terus ada pengertian budaya, kemudian ada materi literasi, jenis kepenulisan. Ada yang masih ingat? Pengertian puisi ya. Pengertian prosa, terus ada musikalisasi puisi, materi cerpen, plot, sinopsis, terus cara menulis surat,
naskah drama dan proses reading. Kita udah banyak banget ya topiknya ya, literasi. Wah, mana nih? Terlempar. Iya. Mungkin ini ya, Bu Novita sedang ini jaringannya ya, Iya, sedang betul. terlempar. Bu Ella, yang di Google Drive itu berarti semua yang anak-anak udah pelajari ya? Iya, ternyata ya saya tuh meringkas beberapa topik yang ini gitu ya, maksudnya di list kembali ternyata sudah banyak materinya. Saya belum kasih ini sih, belum kasih pretest buat anak-anak. Bentar, Bu. Nah, udah muncul, Bu. Ada lagi? Muncul nggak? Iya, ada Bu. Ada, Bu. Oh ya, iya, ya. Bentar tadi. Kenapa jaringannya ya Iya. terputus? Ya nggak apa-apa ya. Dari awal kan kita udah banyak belajar ya tentang apa itu seni budaya, literasi, apakah itu literasi, apakah itu jenis kepenulisan, prosa, cara menulis surat gitu ya. Ada yang Ibu pengen nanya, ada yang masih belum paham nggak dari materi yang Ibu berikan? Takutnya nanti pas dikasih pretest masih bingung gitu, nanti masih ngeblank gitu. Apalagi yang apa istilahnya jarang hadir gitu ya di pagi-pagi di jam pagi gitu kan. Jadi pasti ada banyak materi yang terlewat atau misalkan yang belum paham gitu. Jadi bukan Ibu yang nanya sekarang, Ibu pengen nanya, ada yang nanya ke Ibu gitu. Untuk materi-materi yang sudah diberikan, apakah ada yang masih bingung atau belum paham? Dari sekian materi gitu. Dari apakah itu seni, apakah itu budaya, terus jenis-jenis kepenulisan gitu kan. Penulisan tuh ada fiksi, non fiksi ya, ada 2. Fiksi itu apa? Ceritanya tentang apa? Imajinasi, hasil dari imajinasi. Kalau non fiksi itu seperti buku-buku pelajaran. Kalau untuk fiksi ada cerita novel, cerpen, puisi, prosa. Apakah itu literasi? Fungsinya apa? Itu kan itu harus dibaca-baca kembali ya. Ya dibaca-baca kembali, nanti pas minggu depan kita pretest itu enggak apa? Tidak banyak bingung gitu karena kita sudah minimal sudah paham gitu. Ya. Nanti mungkin sebelum ke pengertian apa istilahnya praktek naskah drama juga ya, belum selesai ini ya. Karena Ibu meng-cut dulu, apa materi berikutnya karena ya Ibu tadi karena mau kasih tes jadi pengen pengen tahu seberapa paham atau seberapa kebingungan adik-adik dari pelajaran literasi ini gitu. Apa Ibu tanya satu-satu? Ibu tanya satu-satu ya. Maksudnya ini bukan pertanyaan pelajaran ya, tapi pertanyaan pemahaman aja. Feby, Ya, Bu. ya.
Dari materi literasi yang Ibu berikan, apakah masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Masih apa itu yang bingung? Apa? Di materi apa gitu? Misalkan di materi, Bu saya masih bingung di materi plot misalkan ya, di materi prosa gitu. Di materi apa yang bingungnya gitu? Nanti kan Ibu bisa ulang lagi gitu. Ya, materi prosa. Prosa, Bu. Prosa. Oke, Prosa. kita ulang. Mau kita ulang? Prosa? Ya, prosa. Oke, kita ulang tentang prosa. Kebetulan Badru juga ya, Badru juga belum menyimak tentang prosa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Bentar ya. Banyak banget soalnya. Ini prosa. Pengertian prosa adalah bentuk tulisan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Kalau my diary itu prosa atau bukan? Misalkan suka nulis curhatan atau diary, menulis diary, itu termasuk prosa ya. Itu juga termasuk prosa. Cerita pendek, cerpen, novel, artikel. Nanti materi artikel juga belum Ibu berikan ya. Karena ternyata kepadatan topik-topik yang Ibu berikan kemarin harus dipahami dulu. Takutnya nanti Ibu berikan materi yang baru belum paham sebelumnya gitu ya. Nah, artikel atau bahkan pesan singkat yang kita kirimkan kepada teman. Struktur bahasanya lebih bebas, tidak terikat oleh aturan-aturan ketat seperti rima atau irama. Nah, ciri khas prosa itu bentuknya bebas. Puisi juga sepertinya bebas ya. Itu masuknya prosa juga. Terus bahasanya lugas, dipahami dan dekat dengan bahasa sehari-hari. Yang pernah bikin puisi kemerdekaan itu termasuk prosa juga. Sebenarnya prosa itu lebih luas lagi gitu. Lebih luas lagi, narasi prosa seringkali berisi cerita atau narasi yang mengalir. Yang pernah bikin cerpen juga itu termasuk prosa. Narasinya bisa fiksi atau non-fiksi. Struktur paragrafnya prosa tersusun dalam paragraf-paragraf yang saling berhubungan secara logis. Seperti kemarin yang bikin cerpen itu juga termasuk prosa. Cuman jenisnya cerpen. Jadi prosa itu lebih luas. Unsur intrinsik, prosa memiliki unsur-unsur intrinsik seperti tema, alur, tokoh, latar, dan amanat. Yang kemarin dibacakan seperti naskah drama itu juga termasuk prosa. Jadi prosa itu sebuah tulisan. Sebuah tulisan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman di sini strukturnya lebih bebas. Tidak seperti mungkin kalau buku-buku pelajaran kimia gitu ya. Agak mungkin atau misalkan bahasa-bahasa yang sudah terpaku gitu, sudah apa ya bahasanya itu bahasanya disempurnakan gitu bahasanya. Kalau prosa itu kan lebih bebas, bisa saja apa istilahnya kayak naskah pidato gitu kan. Naskah pidato itu juga bisa termasuk prosa karena bahasanya bahasa sehari-hari, bahasanya lugas, mudah dipahami gitu. Sekian begitu. Ada yang masih ngambang dari pengertian prosa? Masih ada apa Ibu masih bingung?
Sebenarnya prosa itu lebih luas daripada lebih luas dari puisi gitu. Kan ada jenis-jenis prosa itu kan yang berupa imajinasi, fiksi, novel, cerpen, ada non fiksi, artikel, esai, dan biografi. Ini kan ada contoh-contohnya tuh. Contoh prosa dalam sastra, ada novel, ada cerpen, ada hikayat. Hikayat itu kayak cerita pahlawan. Ada dongeng, ada artikel, ada esai. Kayak gitu. Bisa pahami nggak? Ya, jadi puisi termasuk prosa. Novel termasuk prosa. Artikel juga termasuk prosa. Biografi ya, autobiografi juga termasuk prosa. Jadi prosa itu ada jenisnya, jadi kayak prosa yang besar, ruang lingkup prosa besar. Nah, di dalam prosa itu ada fiksi dan non-fiksi. Fiksinya itu contohnya seperti cerpen, novel, puisi, imajinasi kan? Nah, sekarang untuk non-fiksinya ada artikel, nanti kita belajar artikel, esai, biografi, itu yang non-fiksinya. Buku pelajaran termasuk apa? Buku pelajaran matematika, misalkan, atau buku pelajaran biografi, itu termasuk fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Non-fiksi ya. Terus naskah drama termasuk fiksi atau non-fiksi? Naskah drama fiksi atau non-fiksi? Fiksi, karena berasal dari imajinasi atau pengarang, ada pengarangnya. Semua juga ada pengarangnya, cuman di fiksi ini ada imajinasi, apa yang kita imajinasikan. Misalnya imajinasi bikin puisi. Oke, sekarang kita misalkan Ibu ingin Badru nih membuat satu penggalan puisi. Silahkan Ibu berikan waktu 5 menit untuk imajinasi membuat puisi. Puisi. Ya, bebas. Badru aja. Badru, ini kita mengupas tentang prosa ya. Prosa itu kan tadi termasuk fiksi, imajinasi. Badru boleh melihat ke sekeliling kelas apa yang membuat gagasan apa yang bisa membuat Badru menulis puisi itu. Boleh keluar dulu misalkan, saya melihat ayam, Bu. Silahkan ayam itu dibuat puisi. Atau, Ibu, ternyata saya melihat gunung. Ibu, saya melihat sungai. Silakan coba ya. Karena Badru belum pernah menyetor PR ke Ibu. PR na ayunanya Badrunya. Silakan Badru Ibu berikan 5 menit. 5 menit untuk membuat puisi pendek saja. Misalkan, Ibu, aku bisanya cuman 3 baris, apa 4 baris boleh. Haiku kan, puisi haiku boleh. Puisi haiku yang pendek. Coba. Badru boleh misalkan, Ibu, saya mau melihat kursi boleh dibuat puisi ya. Satu benda itu bisa membuat puisi. Ya, boleh. Tapi 5 menit ya. Baru aku. Sama Stiki kemana?
Tapi jangan pulang, Badru. Di luar, Bu. Kepakuan. Teh cenah abi mah rek uin tongnya tuh ini. Itu salah satu contoh ya. Istilahnya spontanitas itu memang butuh kalau untuk prosa fiksi. Curhat juga bisa. Sekarang gini, Ibu akan memberikan yang untuk 4 orang ini dalam waktu 5 menit juga. Silahkan menuliskan tentang diri sendiri. Diri sendiri. Siapakah aku? Misalkan, aku melihat foto, salah satu foto misalkan. Ibu melihat salah satu foto, Ibu sedang melihat pantai. Terus tulis di situ ya. Mungkin Ibu pada saat itu sedang galau misalkan ya. Terima kasih aku yang saat ini sudah bertahan di usia 40 tahun. Gitu. Perjuanganku untuk belajar mandiri berasal dari ibu dan bapakku. Mereka tidak memanjakanku. Boleh? Bisa? Kayak curhat tentang diri sendiri. Jadi kita karena tadi ada yang bertanya tentang prosa, maka Ibu akan memberikan salah satu tulisan yang bisa membuat paham adik-adik gitu ya. Membuat paham adik-adik bahwa prosa itu juga termasuk prosa. Curhat my diary gitu. Suka nulis my diary kan di rumah. Nah, itu. Ya, Bu. Tapi tentang diri kita sendiri ya, jangan tentang orang lain. Nanti jadinya gibah atau larinya jadi julid ya. Ya. Tentang diri kita sendiri. Oke, Ibu kasih 5 menit dari sekarang. Bahasanya bebas aja ya. Bahasanya bebas, tidak terpaku. Siapakah aku? Tentang aku siapa? Mungkin sisi burukku adalah aku keras kepala. Tapi aku juga mudah sedih melihat orang lain kesusahan gitu kan. Misalkan ada hal-hal itu yang ditulis sisi diriku itu tentang aku, tentang siapakah aku gitu. Mengenali diri sendiri dengan tulisan ya. Ya, Ibu juga sama gitu. Oh, aku ini keras kepala. Tapi aku mudah menangis, mudah terharu gitu. Bu, Ya. Ibu mau izin ke kamar mandi bentar. Oh, boleh. Eta ngecek naon eta? Ini Bu, pop ice. Oh, pop ice. Ya, Bu. Udah sarapan belum minum pop ice? Belum. Sarapan dulu ya. Ya, Bu. Baru minum pop ice. 5 menit bebas, bahasanya berapa kalimat pun bebas. Misalkan aku dapatnya 4 kalimat. Boleh sebagai imajinasi awal, boleh melihat foto. Misalkan foto aku kecil digendong sama mama sama ibu. Oh, ternyata aku teh ya dulu digendong mama, digendong bapak gitu. Terus diceritakan tentang aku sampai saat ini. Aku berikan waktu 5 menit ya, supaya bisa direnungkan.
Coba. Ya. Baik. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Badru sudah membuat puisi? Belum, Mas Chan. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Ya. Ibu juga bikin ya, bikin tulisan my diary. Jadi my diary itu tidak harus terperinci gitu ya. Saat itu saya jatuh ke selokan karena didorong teman, misalkan. Tidak usah jadi diary. Tapi ada, ibu pernah baca di mana di berita ya, jadi tentang seseorang yang dibully oleh temannya itu ya, sempat dituliskan di bukunya katanya, di diary-nya. Itu juga sebenarnya perasaan, karena tidak ada teman untuk bercerita. Jika tidak ada teman untuk bercerita, maka menulislah. Bebas ya, ibu nggak harus kaca gitunya satu halaman, tidak harus. Di situ ada sebuah, yang penting ada bisa menulis, bisa merenung, bisa memahami. Tapi biasanya diary itu kalau ibu tulisnya ada kata-kata motivasi gitu, ada kata-kata yang bisa bikin semangat, karena kata-kata itu bisa mewujud ya. Misalkan saya sehat, insya Allah itu mewujud sehat. Kalau misalkan saya males, nanti jangan males jadinya. Itu jadi tercapai gitu. Sebuah kata-kata itu bisa jadi tercapai gitu ya, untuk sebuah kejadian, suatu kejadian. Udah ada yang sudah? Ini 5 menit loh. 5 menit. Ibu udah tulis. Pak, ibu udah nulis. Mas Chandro. Diam.
ya dilihat enggak terbaca ya kalau di situ. Feby udah, Feby? Belum, Bu. Belum. Nah. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi ya. Karena kita kan nanti ada pelajaran berikutnya. Action. Oh ya. Badru udah, Bu. Badru udah, wah hebat. Kita ada Buat apa ini? Absen. Badru udah. Silakan Badru. Ibu pengen tahu puisinya seperti apa. Boleh dibacain Badru? Dibaca aja dulu. Ais, dibaca atuh. Kan ibu pengen dengar suaranya Badru. Nggak apa-apa, santai aja. Boleh dibaca. Nanti difotoin juga ke ibu ya, Badru, selain dibaca. Halo, Bu. Iya, santai aja. Ibu, aku cuman bisanya segini atau bacanya segini. Oke. Apa? Silakan, Badru. Halo, Imam. Kamu baru datang ya? Imam baru datang. Silakan Iya, Bu, masuk, ini. Imam. Silakan masuk, Imam. Ini Imam. Oke, Badru baca. Siluet di atas langit. Judul lagu. Iya, ntar. Ya, lanjut. Di atas langit. Di atas langit sana sebuah titik perak melesat, menyisakan jejak pada birunya langit yang lapang. Terbang tinggi menjelajah mimpi, membawa kisah menuju dunia yang jauh berbeda. Begitu cepat menghilang, hanya bisikan angin menemani kepergiannya. Wih, mantap. Bagus. Hebat tuh Badru juga tuh. 5 menit udah beres ya. Bikin puisi ya. Berarti tinggal Imam nih yang masih di luar. Boleh bikin puisi dalam 5 menit. Imam puisi. Yang masih di luar Imam boleh membuat puisi dengan tema apa yang ada di sekitaran sekolah. Jadi diminta tuh. Puisi. Iya, bikin puisi. Yang telat bikin puisi ya. Ya, Bu. Oke. Yang untuk prosa My Diary-nya sudah ada yang selesai? Feby ada yang selesai? Boleh dibaca, Feby? Belum. Senyum-senyum. Gak apa-apa, setengahnya juga. Gak apa-apa, Bu. Setengahnya aja ini gak apa-apa. Atau ibu yang baca yang punya ibu ya. Ini dalam beberapa menit ibu tulis. Seperti ini kayak. Di tanggal 22 September 2025. Hai Neng, ibu mengatakan Neng itu kepada diri ibu sendiri ya, karena dipanggil Neng. Maka ibu panggil diri ibu sendiri di tulisan Hai Neng. Banyak hal dalam pikiranmu saat ini. Mungkin jika kau terus berpikir, kau akan lelah. Namun ada renungan yang dapat menghentikannya. Kau bersimpuh dan meletakkan keningmu di atas sajadah. Kau bercengkrama dengannya. Sampai tak terasa air mata mengalir membasahi mukenamu. Neng,
Kau harus belajar terus supaya kamu tambah kuat, dewasa, dan lebih tenang. Jika tak ada sesuatu ataupun seorang yang memelukmu saat ini, selalu ada Allah yang merangkulmu dimanapun kamu berada. Neng, kamu hebat, kamu semangat. Nah, itu beberapa contoh ya yang Ibu My Diary. My Diary pagi ini adalah hal-hal, memang Ibu tidak menuliskan secara terperinci masalahnya apa, tapi Ibu menulis secara global. Tapi di satu sisi ada sebuah penguatan dari penulisan itu, gitu ya. Jika tak ada sesuatu ataupun seseorang yang memelukmu saat ini, selalu ada Allah yang merangkulmu dimanapun kamu berada. Neng, kamu hebat, kamu semangat. Boleh seperti itu. Jadi tentang diri kita sendiri ditulis. Ada yang sudah menuliskan hal itu? Bebas. Freeze ya. Marga Mulia nge-freeze ya. Iya, betul, Bu. Iya, nggak apa-apa. Hmm. Jadi ini terlempar ya. Udah ada lagi nih, Bu. Sebentar lagi mungkin. Iya, nggak apa-apa. Oh, Pak Rahmat yang hadir. Iya, udah mulai Pak Rahmat ya. Saya juga mungkin Marga mulianya hilang. untuk closing. Mesti Ibu masuk ya. Jaringannya kayaknya benar bisa ya. Iya. Apa tuh anak-anak bisa info ya, Bu?
Nggak apa-apa kalau mau ditinggal sama Bu Ella. Iya, karena Pak Rahmat juga ini ya, mau mulai Karena mah juga cuma sampai jam 9, iya. ya. Bapak. Eh, nggak ada yang belum ada yang balas ya, dari Iya, warga nggak Mulya. enak, iya. Jadi berakhir di jam ini aja berarti ya. Iya, kita berakhir gantung ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ini dari tadi juga itu ya, apa nggak kayak live lagi ya, Iya, keluar lagi live zoom kelempar gitu. Pak Rahmat juga belum bisa masuk ini materi karena katanya lagi ini juga di sekolah ya, banyak acara. iya betul. Kita akhiri aja materi literasi aja ya pagi ini, semoga bermanfaat bagi anak, adik-adik semuanya, dan semuanya juga bagi utamanya buat diri saya sendiri ya. Masih banyak Betul banget, belajar, dan saya pun jadi berilmu. bermanfaat bagi semuanya. Bu Ella, paling tidak si anak-anak berarti aku juga baru sadar, oh literasi, pokoknya dia harus paling tidak membacanya bagus, menulisnya bagus gitu ya Bu Ella ya. Iya, iya. Hmm. Lebih ke pemahaman, memahami juga, merenungi sebenarnya sih. Saya Hmm. juga kalau misalkan baca novel gitu, Hmm. jadinya kalau saya kan kadang-kadang suka overthinking gitu ya. Kalau Hmm. baca novel gitu, ini kenapa kejadiannya seperti ini gitu ya. Kadang-kadang jadi apa, merenungi gitu ya. Oh mungkin ada kejadian apa sehingga karakter ini menjadi kayak begini gitu ya. Ya jadi ke diri saya juga sih kadang apa, merenung gitu ya. Jadi nanti mereka akan tahu membedakan yang mana fiksi, mana non fiksi, gitu ya Iya, Bu ya. iya, iya, Hmm. iya. Termasuk tadi My Diary juga mungkin penting ya buat anak-anak yang mungkin jarang pernah cerita sama orang tua atau sama saudaranya sendiri gitu. My Diary. Cuman memang lingkupannya global aja gitu, nggak terperinci gitu. Jadi dia mempunyai kemampuan setidaknya menuliskan tentang apa yang dia rasa, dirinya apa, kayak gitu ya Bu. Ya, ya. Dari Hmm. puisi juga kayak tadi Badru, misalkan tadi melihat langit Hmm. gitu ya. Oh tiba-tiba melihat langit ya. Hmm. Padahal kan bisa jadi daun yang di bawah gitu, Hmm. atau misalkan tembok sekolah gitu. Dan tiba-tiba melihat langit. Dan ya Hmm. mungkin ada sesuatu ya di dalam pikirannya yang mungkin Sesuatu yang tinggi Bu. yang tinggi gitu. Keren, keren, keren. Iya, Iya iya. ya, bisa jadi kita jadi bisa Iya, paham. iya. Terus yang dia pandang apa ya? Iya gitu. Ada apa ya Badru yang mungkin Hmm. ada sesuatu yang ada mungkin ya rencana yang ingin dicapai tinggi gitu, seperti apa Hmm. tiba-tiba ke langit hal-hal itu ya. Alhamdulillah. Makasih Bu Ella. Iya, iya, Ibu Novita, makasih juga. Kita akhiri materi literasi ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, kita nunggu anak-anak dulu ya Pak. Ini belum bergabung, terlempar ternyata. Ya, baik, saya tunggu ya. Iya. Pak Rahmat sampai jam 9. Iya, ini agak ujian.